Yo, suaranya mana nih Kak Koy? Apa ya sekarang? Udah siap belum Bu Pupu? Ayo jangan malu-malu ya. Lumayan lah. Lumayan. Kali ya. Mantap Kak Koi. Kurang kedengeran. Tapi nggak apa-apa. Untuk semangatnya pagi ini. Thank you Bu Pupu. Sama Bu. Kibishi. Mana Kibishi? Hadir Bu, ayo. Rio, silakan. Kameranya belum dibuka Kibishi. Nggak bisa di Nenek, nggak keluar ininya kameranya. Udah dimonin. Nggak ada kamera Bu Nek. Oh, kameranya udah. Ayo Rio. Tiga kali. Ayo Rio. Ayo Rio. Kasih ya Bapak. Komando. Mario. Mario aja dan Mario. Kibishi berarti anak-anaknya mendekat ke kamera kalau gitu biar kelihatan. Kalau kameranya nggak bisa diputar. Iya. Ayo. Ayo Kibishi. Anak lagi. Udah. 1, 2, 3. Ya udah Mario. Organisasi anggota Kibishi. Mau nih udah saya bilang ya. Udah sekarang Kawaii coba yel-yelnya Kawaii. Pengen lihat nih yel new di new. Bu Nenek, mohon maaf. Iya Pak. Bu Nenek, mohon maaf. Iya Pak Ardi. Ini si baru ada nih. Oke Bu, wait ya. Baru ada nih.
GBC. 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 Masih mulai nih, masih mulai. Padahal Ayo, Kawai sekarang. Sugoi. Wah, hebat, oi. Gengki mana Gengki? Gengki nggak bisa join? Bu Fitri, Gengki kenapa, Bu? Ya udah, Pak, dimulai aja ya, Pak. Bu Neneng, untuk Ya, BTS Bu, ya. Genki, ininya lagi error, lagi trouble. Nanti bergabung 5 menit lagi ya. Oh Jadi iya, kita siap. lanjut aja. Dimulai aja kalau gitu ya. Iya, dimulai aja. Oh ya udah, Pak Andi, silakan Pak Andi, kita mulai aja. Baik, terima kasih Bu Neneng atas waktunya. Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wilujeng Sumping. Annyeonghaseyo. Oke, kita akan lanjutkan kegiatan kita hari ini di materi nomor 3 tentang bagaimana mengenal marketing 4P. Mungkin teman-teman semua sudah dengar juga atau pernah mendengar lah gitu ya. Marketing 4P itu seperti apa? Ya, ada price, ada produk, ada promotion, sama ada place. Nah, ini yang akan kita pelajari dan akan diaplikasikan dan juga nanti bisa diaplikasikan ke produk lainnya ataupun usaha kalian lainnya gitu ya. Tapi saya mau minta tolong dulu karena materi ini agak sedikit butuh pemahaman. Jadi saya berharap di tengah jalan kalau ada yang mau bertanya langsung tanya aja. Jadi harus ngerti dulu di step tadi ya, di habis produk tanya aja, habis promotion tanya aja, habis price tanya aja, dan habis place tanya aja. Jadi materinya dibagi seperti itu. Terutama yang price nanti tolong banyak bertanya, banyak diskusi. Karena itu juga akan menjadi kunci juga pada saat kita menentukan harga nanti. Oke, sebentar saya share dulu. Oh, saya belum bisa share screen, Bu. Mohon bisa dibantu. Baik, terima kasih, Bu.
Oke, sebentar kayak trouble. Oke. Baik, belum muncul ya? Sudah, Pak. Oh, oke, kayaknya udah ya. Baik. Baik, kita akan mengenal mengenai pengenalan dasar pemasaran itu atau marketing 4P. Yang pertama itu sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya dulu. Tolong tadi jawab via chat ataupun juga bisa di-on-kan mic-nya. Apa bedanya marketing dan pemasaran? Nah, silahkan. Satu kelompok aja jawab deh, jangan banyak-banyak. Apa bedanya marketing dan pemasaran? Atau marketing dalam sih. Apa bedanya marketing dan pemasaran? Ada yang tahu? Marketing dan sales. Iya. Apa bedanya marketing dan sales? Ada yang bisa jawab? Marketing dan sales ya, Pak ya? Jangan ibunya dong, ibunya udah tahu soalnya. Dari Bukan, ini siswanya, Bu. pertanyaannya, jadi perbedaan marketing dan sales atau marketing dan pemasaran? Maaf, marketing dan sales maksudnya. Ya, makasih, Pak. Nggak ada yang mau jawab ini. Hening sekali. Silakan, saya butuh satu perwakilan kelompok aja untuk menjawab apa bedanya marketing dan sales. Ini aja Pak Andi. Tim Yasasi mau coba jawab. Ya, baik, silakan. Ya, kamu. Ayo. Iya, Kalau marketing itu ialah menjaga brand produk. Iya. Dan jika sales ialah Target penjualan. target penjualan. Harus mempunyai target penjualan Sales ialah dia harus mempunyai target penjualan dari brand mereknya. Oh, baik. Ini dapat bocoran dari gurunya kayak ini. Saya dengar bisik. Dibisik-bisik. Saya dengar bisikannya soalnya. Dibisik-bisik. Bisik-bisik ya, Bu. Untung nggak bisik-bisik tetangga ya, Bu ya. Oke, jadi sebentar, ini kok error ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya.
hari ini sepertinya diselimuti oleh ke-error-erroran. Ini kenapa restart pokoknya? Sebentar ya. Oke, mohon maaf. Jadi gini, apa bedanya marketing dan sales? Kalau marketing itu kan, kalau sales itu kan fokusnya pada penjualan, bagaimana mencapai target yang sudah ditentukan oleh perusahaan, dan fokusnya hanya bagaimana suatu produk itu bisa terjual gitu ya. Cara harfiahnya begitu. Nah, kalau marketing itu agak berbeda dengan sales ya. Jadi kalau marketing itu suatu sistem secara keseluruhan dari apa ya, dari semua kegiatan-kegiatan bisnis yang akan ditujukan ya, yang akan dituju gitu ya, atau direncanakan. Apa saja kira-kira yang dikerjakan oleh marketing ini, yaitu merencanakan, menentukan harga, mempromosikan sampai dengan mendistribusikan, itu tugasnya marketing. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh pasar itu kita bisa mencapai, serta kita juga bisa mencapai apa yang mau oleh perusahaan. Kira-kira gitu ya gampangnya. Jadi kita suka ketukar nih antara marketing dan sales gitu. Jadi marketing ya sales ya marketing, padahal beda ya. Tapi kalau kita ngomongin sales itu konotasinya agak sedikit jelek sebetulnya ya. Sales itu suka diibaratkan dengan sales panci gitu ya, atau sales yang sering datang ke rumah-rumah gitu ya. Ada demo masak. Ada yang pernah ngerasain demo masak dari tukang panci? Atau sekarang elektronik yang lainnya suka ikut demo-demo gitu ya. Nah, itu nggak seperti itu sebetulnya sales yang terjadi. Jadi ada banyak tipe-tipe sales. Nah, oke, sekarang kita belajar sedikit tentang bagaimana perbedaan sales dan marketing. Sehingga kalian sebagai marketingnya nanti harus tahu juga. Jadi ini secara definisi, sales merupakan kegiatan hanya fokus pada penjualan. Ya, yang pastinya tujuannya untuk meningkatkan penjualan produk saja ya, tidak lebih. Kalau marketing, ya ini nih, suatu sistem keseluruhan ya. Jadi kalau marketing itu lebih banyak seperti sutradara gitu. Kalau sales itu lebih kepada pemerannya. Jadi semua yang dilakukan oleh sales itu akan diatur dan dikasih arahan dari marketing gitu. Tapi marketing belum tentu bisa jualan ya, dalam artinya gini, negosiasi dengan customer itu belum tentu bisa gitu, karena si sales lebih jago, dan dia terbiasa dengan negosiasi dan sebagainya. Nah, menurut Wikipedia sendiri, pemasaran itu adalah suatu proses dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, selama itu memuaskan apapun. Jadi kalau kita jualan jasa senyum, nah itu juga termasuk ada pemasarannya gitu ya. Kemudian hal utama teman-teman semua yang menjadi dasar kenapa sih marketing itu harus ada, itu karena namanya produk gitu, apapun itu nggak bisa mencari konsumennya sendiri, maka perlu dilakukan upaya sehingga produk tersebut bisa dikenal dan juga bisa terdistribusi dengan baik ke pelanggan yang kita ingin tuju gitu ya. Jadi kalau lihat dari marketing level, itu kita bisa bagi ke dalam seperti ini. Ada tingkat persaingannya rendah, kemudian sedang, dan juga sampai tinggi. Kalau yang rendah itu dicontohkan adalah tukang bakso yang jualan di SMK Tiguna misalkan. Karena nggak ada yang jualan lagi, ya nggak ada pesaingnya, maka dia orientasinya penjualan saja. Bagaimana bikin bakso, bagaimana bikin ada mie-nya, ada sayurannya. Hanya sekedar itu. Enak nggak? Belum tentu. Bisa iya, bisa enggak gitu ya. Nah, itu yang menjadi menjadi ya. Kemudian teman-teman semua, kalau tingkat persaingannya sudah mulai tinggi, misalkan tukang bakso sekarang ada 2 nih di SMK Tiguna, maka itu sudah mulai beralih ke konsep marketing gitu ya. 4P tadi, ada product, price, place, dan promotion.
Jadi kalau kita penjualannya sudah mulai ada pesaing, maka kita nggak bisa pertama rasa biasa saja, pelayanan biasa saja, tidak rasional gitu, nggak bisa begitu lagi. Artinya kita mesti menyiapkan harga yang sesuai dengan produk itu apa, berapa rupiah gitu. Kemudian juga rasa juga mesti diperhatikan, lalu diferensiasi dengan produk yang kompetitor itu apa juga. Itu udah persaingan udah mulai ya. Tapi kalau persaingan sudah semakin tinggi, maka perlu ada namanya strategic business concept, yaitu yang namanya tingkat persaingan semakin tinggi, semakin banyak, maka orientasinya tuh lebih bergeser lagi. Ada namanya positioning dan diferensiasi tadi ya, sehingga customer bisa membedakan nih mana produk kita, mana produk kompetitor. Contohnya adalah sekarang ini banyak ayam goreng di luar KFC yang enak lah gitu ya, yang dibikin. Nah, ada satu ayam goreng yang hampir sekarang ada di seluruh wilayah ya, termasuk mungkin di Jakarta. Ada namanya itu ayam goreng, lupa namanya itu apa sih? Basi lagi. Sabana. Nah, Sabana contohnya. Nah, itu dia sudah mulai punya diferensiasi sama yang lain-lain. Dia mulai bikin konsep di semua hampir kayak dekat Alfamart atau Indomaret itu selalu ada diferensiasinya yang cukup berbeda gitu ya. Atau mungkin dari sekian produk dari sekian produk air mineral, kita pasti ingatnya cuma beberapa, antara Aqua atau Le Mineral gitu kan. Padahal mereka juga punya, merek-merek lain juga punya ya, kayak semacam Coca-Cola yang dari Ades gitu ya. Ades dari Coca-Cola maksudnya kembali. Kemudian juga ada juga dari merek Alfamart sendiri gitu ya. Atau ada ya beberapa merek-merek lain memang sebetulnya sudah banyak, tapi kitanya nggak tahu karena mungkin dia bermarketingnya kurang kuat. Nah, oleh karena itu teman-teman semua juga mesti tahu juga bahwa marketing ini sangat luas cakupannya sehingga kita belajarnya bisa lebih banyak lagi. Tapi yang ini kita akan belajar tentang dasarnya dulu. Mengapa sih pemasaran penting? Karena ya kalau nggak ada pemasaran, fungsi lainnya nggak akan jalan gitu ya. Contoh orang produksi yang nggak bisa produksi karena barangnya nggak kejual. Orang akunting nggak bisa bikin laporan karena barangnya nggak kejual. Orang gudang juga nggak mau nyetoknya gimana, orang barangnya keluar. Nah, jadi semuanya nggak ada kegiatan tanpa ada penjualan. Oleh karena itu penting sekali namanya produk ini untuk dipasarkan sehingga bisa dikenal oleh masyarakat dan juga tentunya ada penjualan nantinya dari tim sales. Kalau menurut Kotler, marketing mix atau bauran pemasaran ini merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk capai tujuan pemasaran dalam pasar sasaran gitu ya. Ini Kotler ini adalah bapaknya marketing, jadi semua buku-buku marketing tuh banyak dibuat dari Philip Kotler ini. Apa sih produk? Oke, kita kalau berbicara produk, namanya produk itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar yang memberikan kepuasan atas kebutuhan dari seseorang gitu ya. Jadi apapun yang bisa membuat puas dan juga memenuhi kebutuhan customer itu namanya produk. Gitu ya. Saya mau jualan ini deh teh gitu ya. Itu juga produk kebutuhan. Saya mau ada juga waktu itu yang jualan ini ya, kencan online. Nah, itu juga namanya produk. Saya mau kasih jasa merapihkan sesuatu, nah itu juga namanya produk. Jadi tidak hanya berupa barang fisik gitu ya, produk itu berbagai macam. Tapi intinya ketika customer itu puas dan kebutuhannya terpenuhi, maka itu yang namanya dengan produk. Nah, kalau Bantek sendiri produknya ini ada yang sebelah kiri itu ada opener dan juga ring binder yang sudah kita pelajari kemarin, itu untuk office. Ada juga multi ring binder dan juga loose leaf-nya untuk spool. Kemudian ada expanding file dan juga display book yang digunakan untuk di home ya. Kemudian price. Nah, ini yang agak sedikit
perlu diperhatikan. Jadi namanya price itu apa yang diminta dan atau dibebankan. Jadi namanya harga jual itu pasti terdiri dari apa namanya biaya produksinya berapa atau modalnya berapa, nanti mau ngambil keuntungan berapa banyak, kemudian juga ada biaya-biaya lain seperti kalau di online ada packing, ada biaya karyawannya ya, biaya promosi dan sebagainya, itu bagian dari harga. Itu tadi ya yang barusan saya sampaikan, apa yang diminta atau dibebankan kepada suatu produk. Tapi faktor penentu harga ini juga ada bagi dua nih, ada internal sama eksternal. Kalau internal sendiri kita biasanya berdasarkan tujuan pemasaran yang mau kita kasih, yang mau kita tuju gitu ya, atau strategi bauran pemasarannya. Bisa juga berdasarkan biaya atau tunjangan perusahaan. Kalau masuk biaya itu begini, tadi faktor penentu harga itu adalah dari biaya gaji karyawan, sewa gedung, bayar listrik, apa segala macam. Nah, itu kan biaya ya. Modalnya berapa, keuntungan berapa itu berdasarkan biaya. Ada juga berdasarkan tunjangan perusahaan. Contohnya misalkan begini, kayak kasus apa ya, Apple. Itu sebetulnya biaya produksi Apple tuh nggak tinggi gitu, tapi karena kebijakan perusahaan yang memang membuat produk itu menjadi tinggi gitu ya. Sehingga tidak mungkin Apple itu mencederai produknya dengan harga yang murah. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Kemudian ada lagi faktor eksternal. Faktor eksternal ini contohnya penentuan harga ini berdasarkan permintaan dari pasar. Yang sekarang lagi hit itu yang happening itu masalah minyak. Bayangin ya, Bu Ibu semua nih tahu banget nih berteriak masalah minyak nih. Dari harga 28 tiba-tiba jadi 38.000 dan 40.000 gitu ya. Kaget. Tapi ya produsen minyak nggak bisa berbuat banyak. Dengan dari pasokannya cuma sedikit, permintaannya tetap banyak. Mau nggak mau harganya pasti dinaikkan, itu permintaan pasar. Atau bisa juga harga berdasarkan persaingan. Ada misalkan kita lihat di beberapa departemen store itu sering mendiskon produknya karena dia ingin bersaing dengan produk-produk lainnya. Didiskon terus. Diskonnya sampai 70% dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi hal-hal yang bisa menentukan harga atau juga faktor di luar makro ya, kayak ekonomi atau reseller atau misalkan kebijakan pemerintah atau juga masalah sosial itu biasanya berdampak pada perubahan-perubahan dari harga tersebut. Kalau dari strategi dalam menentukan harga itu kita bisa bagi ke dalam 4 nih. Yang pertama itu berdasarkan market base. Biasanya ini digunakan kalau kita jualan produk komoditi seperti beras, kemudian minyak gitu ya, atau kayak bahan-bahan yang sering dipakai sehari-hari ya, sembako seperti itu. Nah, itu biasanya dia produk ini sensitif terhadap perubahan suplai atau permintaan. Jadi tiba-tiba kayak gini nih, cabenya gagal nih panen di daerah Jawa misalnya. Nah, pada saat kalian gagal berarti kan permintaan tetap banyak nih, permintaan tetap 10. Cuma 5, nah otomatis harganya akan bisa berubah ya. Atau panennya terlalu banyak, misalkan panen cabenya butuhnya 10, datangnya 20. Nah, nggak mungkin kan 10 lagi nganggur, makanya harganya diturunin. Biar daya beli yang 10 tadi meningkat dari 10 menjadi sama-sama 20 sesuai dengan barangnya, maka diturunkan harganya. Itu berdasarkan market base. Ada juga tadi yang berdasarkan cost based pricing atau berdasarkan biaya produksi. Nah, biaya produksi tadi ya ada karyawan, bayar karyawan, gaji, sewa gedung, bayar listrik dan sebagainya. Ada juga harganya berdasarkan dari hal tersebut. Atau bisa juga harga ini berdasarkan kompetisi. Ya, jadi supaya harganya masuk gitu, harganya ini biar masuk dan biar targetnya bisa tercapai, maka harganya bisa jauh di luar yang sudah ditetapkan dari cost production tadi gitu ya. Misalkan tadi kita bikin cilok nih, biaya produksinya 5.000 gitu ya. Kalau kita jual secara keseluruhan tuh 10.000. Nah, karena kita ingin bersaing dengan yang lain, maka secara keseluruhan itu biayanya keuntungan dikurangin 2.500 jadi 7.500. Berarti kalau kita bikin 10 harganya jadi Rp750 gitu ya. Yang harusnya dijual Rp1.000. Nah, itu kan
bisa juga berdasarkan kompetisi. Atau harga itu bisa juga berdasarkan value dari produk tersebut. Jadi kadang-kadang barang sama tapi nilainya berbeda gitu. Contoh si Samsung sama si Apple sama-sama buatnya di China gitu, di pabrik yang sama. Tapi harganya bisa lebih beda karena Apple bisa memberikan value yang lebih atau secara brand juga dia kuat gitu ya. Makanya harganya lebih mahal dan juga dia memberikan jaminan keamanan dalam penggunaan handphone tersebut. Nah, itu bisa berdasarkan hal tersebut. Jadi kadang kita suka mikir ya, ini ngapain sih handphone sama-sama bisa WA, sama-sama bisa foto kok ya gitu ya. Kenapa harganya yang satu 20 juta, yang satu cuma 2 juta rupiah gitu. Nah, itu mungkin bisa menjawab. Nah, untuk strategi marketing ini, untuk di magang kali ini, kan kita diberikan modal nih sama harga jual sama si Bantek gitu ya, ke kalian dari cabangnya kami gitu ya. Nah, kalian dari cabangnya, dari kami kantor pusat. Nah, kalian sebagai cabangnya nanti akan diberikan harga beli. Gitu ya, harga beli. Nanti kalian pada saat menentukan harga jual, tolong pastikan di situ sudah termasuk dengan keuntungan berapa yang ingin didapatkan, ya. Kemudian biaya promosinya berapa, kalau memang ada biaya promosi, harus ada sih ya sebetulnya. Kemudian juga kalian harus menghitung juga biaya pembungkusan atau packing, ya. Kan kalau di online ada packing ya, beli bubble wrap, beli kardus, beli lakban, dan sebagainya. Itu mesti diperhatikan juga. Nanti kita akan sharing insya Allah minggu depan bagaimana cara menghitung kos tadi gitu ya. Ada itu caranya menghitung. Sehingga kita dari harga tersebut tidak terlalu mahal. Dari produsen penjual itu ada namanya HET, harga eceran tertinggi. Nah, dari harga eceran tertinggi tadi nanti kita kasih diskon. Nah, gap antara diskon dan juga HET tadi itu adalah harga jual yang kalian bisa tentukan. Karena kalau kalian juga jual di atas HET, boleh-boleh saja sih, tapi mungkin kemungkinan besar lakunya tidak akan kecil gitu ya. Karena nggak bisa bersaing dengan produk-produk lain. Yang lain kan harganya, misalkan harga HET-nya 10.000, kita jualnya 10.500, padahal yang lain jualnya 9.500 semua gitu ya. Itu yang nanti teman-teman bisa diskusikan dengan Bapak Kepala Cabang, tentunya nanti kita akan guidance juga ya Bapak Ibu Kepala Cabangnya. Kemudian promosi ini biasanya dilakukan untuk memperkenalkan produk sehingga konsumennya tuh kenal dan ingat selalu gitu, Bu. Contohnya dengan berbagai macam kegiatan, maka kita akan terpatri di kepala kita gitu kegiatan-kegiatan ini. Bisa juga ini untuk memperkenalkan juga, misalkan barangnya baru nih, kita pengen memperkenalkan bahwa ada produk yang bisa membuat kita sekali semprot misalkan tersenyum. Nah, itu kan produknya aneh gitu. Itu perlu perlu dilakukan promosi supaya konsumen tahu. Coba kita ingat-ingat ya iklan apa saja yang dilihat dari perjalanan rumah ke sekolah tadi. Ingat-ingat aja tadi, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Tapi coba kalian ingat-ingat gitu. Apa sih iklan yang kalian tuh sekali lihat ingat gitu. Nah, kalau kalian ada ingat berarti iklan itu bagus. Materinya bagus sehingga kalian dari sekian banyak iklan yang kalian lewati sepanjang jalan tadi, berarti iklan itu menyentuh hati ataupun juga secara penampilan menarik gitu ya. Kemudian juga ini nih dari 5 merek bolpen yang kalian tahu dan ingat apa aja gitu. Biasanya sih yang kita survei ya ini nih alat-alatnya. Jadi dalam membuat iklan baik di market online seperti di sosial media ataupun WA, kita harus memilih membuat iklan itu mudah diingat. Karena konsumen itu akan memilih informasi yang ada dan lalu mengingat nih kalau itu dianggap penting. Kalau nggak dianggap penting, maka dia akan melupakan dan juga akan dibuang jauh-jauh gitu ya. Makanya kalau kalian punya mantan yang tidak berguna, lupakan saja gitu ya. Jangan diingat-ingat lagi gitu. Oke, saya mau kasih contoh
suatu iklan, suatu iklan, suatu gambar. Ini teman-teman boleh dijawab via chat atau via ini namanya apa? Yang seperti ini? Ya, Sasi, silakan. Apaan? Aqua katanya Pak. Aqua, oke, betul. Ternyata Aqua tuh merek ya, bukan nama Ya. produknya. Kalau yang kayak gini apa nih namanya nih? Udah deh, Yasasi aja deh, Yasasi mewakili semua deh. Ini apa namanya Yasasi nih? Stabilo. Stabilo. Merek ya? Stabilo juga ternyata merek ya Merek. teman-teman semuanya. Iya. Kalau yang ini? Tip X. Merek juga. X. Betul, TPS itu ternyata merek ya teman-teman semuanya. Kalau yang ini bentuknya kayak gini? Binder. Ya, ini namanya Outnor tapi banyak disebut dengan Bantek gitu ya. Merek ya? Padahal itu merek semua. Atau ini deh. Nah, yang sebelah kiri yang sering kalian pakai itu namanya apa? Jeans, celana jeans, merek lagi. Ya, ini banyak disebut dengan Levi's atau Levi's kalau orang Sunda bilang ya. Ya. Yuk, mau beli Levi's dulu nih gitu ya, Levi's ya. Ini Levi's, nama aslinya blue jeans betul. Nah, ini sering kalian makan nih, yang tengah apa nih? Astor merek loh. Ya, Astor ternyata merek. Yang betul adalah wafer stick. Satu lagi deh. Nah, ini kalian taunya Pilox. Ya. Jadi itu bukan Pilox nama produknya ya, tapi apa namanya tuh? Lupa jadi. Apa namanya? Aerosol. Aerosol ya, Mas ya? Oke. Nah, kenapa nama-nama ini ada familiar kita? Dari zaman dulunya mereka bisa membuat iklan yang baik, memperkenalkan produknya dengan baik sehingga tertancap di kepala kita gitu. Sehingga nama brandnya ini kadang-kadang menjadi nama produk gitu, tanpa kita sadari. Termasuk ini nih yang bisa kalian buat makan. Apa namanya nih? Kita ke kakao coba nih, ada depan banget nih kakao nih. Ini gurunya atau murid ya? BTS kakao nih. Apaan? Rice cooker. Ya, rice cooker. Tapi kita sering nyebutnya Magicom ya. Ini Magicom. gurunya aja udah tahu nih Magicom. Kalau ini apa nih yang buat menggosok gigi? Itu odol ya? Ya, odol itu nama merek ya. Jadi nama aslinya ada pasta gigi. Kalau sekarang anak-anak muda sekarang nyebutnya nggak odol lagi, Bu. Berarti yang odol itu udah kelahiran tahun 80-an tuh nyebutnya odol. Kalau kelahiran 2000-an Den. Kalau ini nih yang buat ngerekam? Handycam. Ya, Handycam juga sama, nama merek juga ya. Nama aslinya ada camcorder. Ini buat menembak itu apa tuh? Buat nembak konsentrasi tuh? Infocus. Ya, Infocus juga nama merek ternyata Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan semuanya. Jadi yang betul adalah proyektor. Yang dipakai bayi nih? Pampers. Ya, Pampers namanya merek juga ternyata. Yang betul Diapers ya. Dia pers. Ya, BTS Kakao ini apa nih sebelah kanan? Ya, termos itu nama merek juga ternyata. Tapi saya nggak bisa ngejawab ini namanya apa ya. Mungkin botol air kali gitu ya. Atau tempat penyimpan air panas gitu. Tapi termos itu memang nama merek dari Jepang. Nah, dengan hal-hal dilakukan tadi, maka kita bisa bagi namanya promosi ini ke dalam dua bagian. Yang pertama itu ada namanya above the line. Above the line ini
memasarkan produknya menggunakan media online dan juga offline, tapi sifatnya itu tidak ada interaksi langsung dan jangkauannya luas. Contoh iklan di televisi, kan kita di televisi nggak ada komunikasi ya, iklan blok aja, iklan kemana-mana, kita nggak tahu tuh berapa orang yang nonton, kemudian sejauh apa jangkauannya gitu ya. Televisi, radio, kemudian kayak spanduk, kemudian kayak iklan di koran kalau zaman dulu ya, atau kalau yang online-nya ada webinar gitu ya. Kemudian kita ada email blast dan sebagainya. Kita nggak bisa menilai seberapa jauh iklan tersebut gitu ya, karena nggak ada interaksi dengan si pelanggan kita langsung gitu ya. Contohnya, laporan yang ini udah selesai belum sih? Udah dong. Yang itu kan report minggu lalu, Ron. Gue udah beres dari kemarin-kemarin. Ih, kerjaan lu cepet banget beres sih. Itu sih lo nya aja yang lelet, Ron. Jahat ih, gimana nggak lama? Nyari berkas-berkasnya aja susah. Nah, itu dia bedanya lo sama gue. Karena gue pakai Bantex, dokumen dan berkas gue selalu rapi, gampang dicari, dan gampang ditemuin. Nggak kayak lo yang numpuk nggak jelas gitu, bikin kerja jadi lama. Oh, pantesan kerjaan lu cepet banget beresnya. Kalau gitu, gue juga pakai Bantex ah. Buat urusan dokumen di kantor, solusinya memang cuma Bantex. Dengan rangkaian filing produk yang lengkap seperti display book, map filing, map gantung, binder, dan ordner, kita bisa simpan segala macam jenis dokumen dengan rapi dan gampang dicari. Info lengkap klik www.bino.co.id. Bantex, organizing made easy. bino.co.id. Ini contoh-contoh promosi yang sudah Bantex lakukan agar yang namanya Outner tadi tidak menjadi nama produk, tapi biar orang tahu kalau Outner itu adalah nama produk, mereknya Bantex gitu. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan dan contoh-contoh untuk above the line tadi. Nah, kita juga bisa lihat iklan. Nggak ada ya. Oke, saya mau share beberapa iklan yang memang cukup bagus dan menarik gitu ya. Ô, Diego. Oi. Você fez alguma coisa no cabelo? Não. É que ele tá com um efeito de comercial de shampoo de mulher. Você... Sério? Deve ser o shampoo que você tá usando. Sexy and free. Shampoo feminino não foi feito para você. Dove Men Care foi. Nah, iklan tadi merupakan contoh bagaimana shampoo itu biasanya dipakai oleh semua orang, apapun shampoo-nya semua orang bisa pakai. Nah, dengan kekuatan marketing tadi, maka shampoo itu dibagi dua sekarang, laki-laki dan perempuan.
Nah, itu mencontohkan bahwa kalau cowok pakai sampo cewek, hasil kayak tadi tuh, set, gitu. Hati-hati ya, Pak. Yang cowok-cowok jangan pakai sampo cewek lagi nih. Padahal ya sama aja ya, sampo mau cewek mau cowok sama aja, tapi ya itu kekuatan marketing. Jadi kita ini sekarang dibagi-bagi segmennya gitu ya. Sabun cuci muka dulu kan kalau cowok lagi ya nggak bisa pakai Pond's lagi katanya. Pakai Bioremen gitu ya. Pond's Men ya sekarang. Parfum dibagi lagi juga. Deodoran nih dibagi juga. Kan nggak mungkin ya kalau cewek pakai deodoran cowok tiba-tiba bulu keteknya langsung banyak, kan nggak juga gitu ya. Sama saja sebetulnya, tapi ya itu kekuatan marketing supaya kita bisa membedakan gitu ya, dan diferensiasi produknya makin meluas gitu ya, coba marketing. Dan saya juga mau putarkan satu buah video yang Bantek punya. Bantek juga punya video. Ini kerjasama kita dengan mahasiswa bikin videonya, tapi lebih ke apa ya, short movie gitu ya. Tapi ini oke banget sih. Selamat menyaksikan. PPKM dimulai besok. Padahal udah banyak banget rencana yang mau aku lakuin. Tapi nggak apa-apa deh. Pasti bisa lewatin semuanya kan? Di tengah-tengah PPKM kayak gini, mungkin sebaiknya aku buat kebiasaan baru. Dan aku bakal lewatin semuanya dengan my new daily routines. Bangun pagi, tiba-tiba keinget kalau hari ini bakal seharian di rumah. Pertama, cek to-do list yang dibuat kemarin malam, dan tentunya sarapan. Minum susu, ditambah roti, udah paling enak buat nemenin pagi hari. Perut udah keisi, waktunya lanjut persiapan lomba ACS. Nggak lupa olahraga di pagi hari supaya imun tetap terjaga dan terlindungi. Kebetulan matahari di jam 9 bagus, jadi sekalian berjemur juga deh. Tadinya kita mau kumpul di rumah Niki. Untung teknologi semakin canggih. Dan virtual meeting pun bisa jadi solusi. Walaupun terhalang oleh jarak, kita tetap bisa asik ngobrol walaupun dari rumah masing-masing. Baca buku sore-sore, ditemenin angin dan matahari yang udah mau terbenam, emang rasanya pas banget. Tapi nggak kerasa juga ya, PPKM hari pertamaku udah mau selesai aja. Akhirnya, rutinitas baruku selesai. Ternyata asik juga ya. Terima kasih ya, udah mau bertahan hari ini. Oke, ini ya. Jadi nanti kita pun juga mesti bisa buat iklan kayak gitu. Insya Allah nanti kita akan arahkan juga teman-teman biar bisa juga buat iklan-iklan sederhana seperti itu. Kemarin saya lihat itu Bu Neneng ya, ada bikin lomba iklan ya. Itu jurusan apa ya Bu kalau boleh tahu Bu?
Siapa aja sih boleh jawab mungkin? Ada lomba itu di mana ya? Di Universitas apa Oh, sih? Tandri itu Abe. bukan lomba iklan, Pak Andi. Bikin film pendek. Oh, film pendek ya? Iya. Itu lomba bukan sih Bu di Tandri Abeng itu? Iya, lomba. Kebetulan Ya. kita satu-satunya SMK yang jurusan bisnis manajemen. Yang lainnya SMK multimedia. Wah, itu keren loh. Saya udah nonton, keren banget. Saya udah like. Bagus ya, berarti kalian punya talenta. Mudah-mudahan next ke depannya, ya. Mudah-mudahan next ke depannya nanti timnya lebih berkembang lagi ilmunya. Betul, nanti kita juga akan sharing-sharing ya pengalaman Bantek, bikin iklan kayak apa, kerjasama dengan mahasiswa dan juga anak-anak SMK juga gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, siap. Kita lanjutkan kembali teman-teman semuanya, karena waktu sebentar lagi. Kemudian yang nomor 2 ada Below the Line. Below the Line ini adalah bentuk promosi yang kita bisa bilang dengan jalur bawah gitu ya, atau nggak di udara tapi offline secara ketemu langsung gitu. Oops. Oke, aduh mohon maaf nih kayaknya error. Sebentar ya Bapak Ibu. Waduh, kenapa nih? Oh, ya udah. Speaker di situ kemarin. Nah, ini yang ini. Ya. Oke, sebentar ya. Coba ya. Enggak, yang ini nih. Mungkin yang kemarin. Nah. Oke, kita lagi ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau Below the Line itu aktivitas atau promosinya dilakukan dalam bentuknya itu non media, ya maksudnya medianya media massal, bukan media yang sekarang ada, kan ada juga sosial media ya. Jadi biasanya bentuknya ini kita bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan dan juga kita tahu nih seberapa jauh jangkauan yang kita lakukan. Contohnya apa aja, ada sales promotion, bikin event gitu ya. Nanti kan juga kalau nggak salah teman-teman semua di Triguna mau ada event ya di samping sungai itu, Sungai Pesanggerahan. Kemudian juga nanti ada sponsorship seperti yang kami lakukan dengan ke mahasiswa gitu ya, ke universitas kita sponsorship. Kemudian juga ada sosial media secara online-nya, bikin blog, video sharing seperti di YouTube dan juga online chatting ya kayak di WhatsApp bisnis ataupun di Line gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk promosi yang kita lakukan di Bantek Indonesia seperti ini di toko buku. Kita lihat aja nggak usah lama-lama. Ini juga ada event juga bikin customer gathering. Kita kerjasama juga dengan SMK bikin pelatihan. Ada juga ini sponsorship seperti ini. Ada social involvement juga ya, kita kerjasama dengan WWF Indonesia menanam 1000 pohon. Seperti ini juga ada publicity. Nah, ini perbedaan ATL dan BTL. Jadi, sekali lagi teman-teman, kalau namanya ATL itu target audiensnya luas. Jadi, kemana-mana tuh bisa seluruh Indonesia tuh bisa masuk. Tapi, dalam perjalanannya dia tidak bisa berinteraksi langsung dengan audiens. Jadi, kita nggak tahu nih, apakah 1000 orang atau 2000 orang yang melihat iklan kita, misalkan di televisi atau pasang billboard. Kebanyakan sih ya betul itu ya, konvensional ya sekarang ini konvensional kayak TV, radio, majalah, malah sekarang majalah sama koran udah mulai nggak ada.
Digantinya majalahnya itu digital juga, ya tapi masih berbentuk majalah sih. Kemudian yang below the line-nya target audience terbatas, ya dia itu nggak bisa banyak-banyak, tapi kita bisa berinteraksi langsung, merasakan langsung gitu ya, bahkan kita bisa mengetahui kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Tadi ya contoh-contohnya tadi seperti bikin event, jadi kita di sosial media, di IG kita balas chatting segala macam, itu juga termasuk dalam below the line. Kemudian yang terakhir ada namanya placement atau distribusi. Jadi itu kayak kalian jual kepada end user atau pengguna langsung, misalkan timnya Kibi Yasasi gitu ya, mau jual ke tetangganya gitu ya, ada jualan, itu maksudnya distribusi langsung. Nah, kalau tidak langsung itu yang dilakukan oleh Bantek Indonesia saat ini. Jadi kita bekerja sama dengan distributor-distributor, kerjasama dengan grosir, supplier, bahkan toko-toko buku terkemuka gitu ya. Jadi kita nggak pernah Bantek jual langsung kecuali di marketplace. Ya, jadi kita produknya pakai orang lain gitu untuk mendistribusikannya. Nah, kalau kalian ini di magang ini sepertinya akan ada jalur namanya distribusi langsung. Gitu ya. Nah, distribusi langsung ini berupa ke customer-nya end user dan kemudian juga kalian berjualan di sosial media, di marketplace. Nah, kemudian sebagai informasi tambahan, kalau kita melakukan marketing strategi yang lebih jauh lagi, ya kita punya namanya STP. Tapi ini sih sebetulnya dikerjakan oleh tim pusat kita di Sentul. Sehingga di cabangnya seperti kalian tidak perlu melakukan ini, tapi sebagai informasi saja. Jadi Bantek itu kita membuat segmentasi atau membagi membagi pasar ini menjadi segmen-segmen kecil gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui karakteristik dan perilaku pelanggan gitu ya. Kalau segmentasi ini kita lakukan, tentunya produk kita akan lebih jelas terarah mau siapa sasaran yang mau kita ambil. Apa saja segmentasi itu bisa berdasarkan negara, provinsi, kota gitu ya. Contoh gini, di daerah Jawa Barat itu orangnya sukanya makanannya lalapan gitu ya, lalapan. Jadi kalau kita mau jualan makanan di Jawa Barat, ya jangan jauh-jauh dari jualan seperti itu, gitu, bahasa geografisnya. Atau di daerah Jawa ini kayak hari ini saya di Klaten itu makanannya manis semua. Nah ini makanan-makanan yang asin, yang pedas itu mungkin mereka nggak begitu suka, jadi nggak cocok gitu ya. Makanya saya jarang nemu di sini seblak gitu ya. Misalkan kalau di Jawa Barat di Bogor gitu ya, seblak banyak, seblak sini jarang seblak. Tapi tukang gudeg banyak banget di sini gitu. Atau bisa juga ini kita nyasarnya berdasarkan demografis ya, ada usia, jenis kelamin, status pernikahan, pekerjaan, atau pendidikan. Usia tuh gini, contoh susu gitu ya. Susu itu dibagi dua, ada yang untuk anak-anak, untuk anak dan bayi ya, anak-anak, dan juga untuk manula gitu ya. Kayak contohnya tuh Anlin, itu untuk manula. Tapi kalau kayak Denko atau apa namanya tuh yang terkenal banget tuh anak SGM. Itu juga berdasarkan usia atau jenis kelamin. Jadi produknya tadi itu contoh pembasuh facial foam gitu ya, untuk membersihkan muka, itu ada yang laki-laki dan perempuan. Atau berdasarkan untuk yang single dan sebagainya. Ini juga termasuk segmentasi pasarnya kita kemana. Atau kelas sosial nih, misalkan ya iPhone jualnya untuk kelas sosial yang tinggi-tinggi gitu, atau berdasarkan gaya hidup. Nah itu kan kita bisa melihat segmentasi kita yang mau diambil di mana. Nah segmentasi Bantek ini kalau kita lihat itu ada berdasarkan usia, pekerjaan, pendidikan, dan juga kelas sosial ternyata. Gaya hidup. Jadi produk Bantek ini di semua negara bisa dijual, cocok. Tapi dia berdasarkan usia dan juga pekerjaan pendidikan. Contoh usia itu, jadi contoh school product itu untuk usia 15 sampai dengan 23 tahun. Kemudian untuk office-nya, untuk produk office itu untuk umur 23 sampai 50 tahun masih bisa gitu ya. Tapi kalau untuk home filing-nya itu lebih banyak umur 20 sampai dengan 60 ke atas.
atau tak terbatas lah ke atasnya gitu ya. Nah itu berdasarkan status usia dan juga pekerjaannya. Jadi ya karena Bantek itu lebih ke sekarang barang-barangnya lifestyle gitu ya, untuk memenuhi gaya hidup saja. Kadang-kadang ya secara fungsi sama ya, ID card ya buat naruh barang gitu ya. Untuk naruh barang, untuk naruh kartu nama, apa namanya, ID card gitu ya, atau kartu-kartu pengenal. ID card kita tuh taruh pengenal. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kita gaya hidupnya tinggi, ya pasti pengen yang bagus, yang mahal gitu ya. Nah itu Bantek ada di sana gitu ya. Jadi teman-teman juga nanti mesti lihat secara psikografis yang ditawarin siapa dulu nih gitu ya. Kalau kita nawarin sama orang yang mending-mending, ada yang tahu kan mending-mending, daripada itu mending ini, sama aja kok buat ini, ya begini. Nah itu bukan segmentasi kalian yang akan menjual Bantek ya. Jangan pernah menawarkan ke arah sana. Jadi kita nggak berteman sama tim mending-mending gitu ya. Kemudian juga nanti kita kan bagi ke dalam 3 ya. Jadi kalau untuk school berarti teman-teman kalian yang di sekolah itu menjadi sasaran utama kalian, pelanggannya. Kemudian untuk produk-produk office-nya berarti kita menawarkan ke pemerintahan, ke sekolah-sekolah yang lain ya. Kemudian juga ke perkantoran itu bisa ditawarkan juga jika memang ada channel. Yang terakhir adalah untuk mengarsip di rumah gitu ya, untuk menyimpan dokumen di rumah. Yang pasti sasarannya itu status pernikahan ya, harus emak-emak nih. Kalian single jarang ya menyimpan dokumen segitu banyak. Tapi emak-emak nih banyak nyimpan. Ya, itu bisa jadi sasaran buat kalian. Ini ya kalau office itu biasanya B2B, business to business. Lewat aja deh. Ini produk Bantek untuk yang office, school, dan home. Ada lagi targeting. Targeting itu adalah proses menempatkan segmen-segmen tadi ke dalam market yang sudah kita pilih nih. Contoh tadi Bantek sudah memilih usia, status pernikahan, pekerjaan, pendidikan, dan gaya hidup. Nah, kita tempatkan target kita ke situ. Tapi terkait targeting ini 3 gitu ya. Pertama, undifferentiated market. Ada juga nih ternyata produk ini nggak punya diferensiasi. Jadi semua segmen bisa dijangkau. Contohnya adalah air minum kemasan yang kalian lihat kan dari anak bayi kecil, dari bayi balita lah gitu ya, balita, anak-anak remaja, dewasa sampai lanjut usia juga bisa minum atau bisa mengkonsumsi produk ini gitu ya. Jadi nggak terbagi-bagi nih. Ada juga yang kedua itu adalah differentiated market atau membedakan tadi. Jadi dalam satu pasar yang sama tapi target segmennya berbeda gitu ya. Tapi produknya sama, obat batuk contohnya gitu ya. Nah, obat batuk itu kan antara dewasa dan anak beda. Jadi perusahaan membedakan dari segi dosis dan juga sebagainya. Ini differentiated market. Ada lagi concentrated market. Jadi ini konsentrasi kepada satu jenis aja. Gitu ya. Jadi dia nggak kemana-mana, pokoknya nggak luas, di situ aja. Contohnya tuh ini nih Sensodyne. Sensodyne walaupun rasanya banyak, tapi target dia hanya satu segmennya, yaitu orang yang giginya sensitif atau giginya itu gampang ngilu lah, kira-kira gitu. Jadi dia nggak pernah tuh bikin untuk giginya tuh gigi kropos kayak gitu, itu enggak gitu. Jadi dia lebih banyak untuk fokus kepada produk-produk gigi yang sensitif. Walaupun rasanya banyak ya, ada Cool Gel, Fresh Mint, Multi Action dan sebagainya, tapi tetap satu. Beda tentunya dengan produk merek kompetitornya seperti Pepsodent ataupun juga Close Up gitu ya. Itu mereka banyak banget, ada yang gigi kuat, ada yang untuk apa lagi ya, banyak ya. Kayak rasa-rasanya pun juga lebih banyak. Nah, itu kan tidak concentrated marketnya. Yang terakhir adalah positioning. Jadi positioning ini merupakan proses penempatan produk kita di benak pelanggan gitu ya. Jadi positioning penting. Kita ini di mata pelanggan itu sebagai apa, sehingga si pelanggan kita mudah mengidentifikasinya. Kalau Bantek sendiri, contohnya misalkan brand-brand ini ya, brand-brand besar yang kita tahu di minuman gitu yang gampang. Aqua itu menempatkan diri dia ke dalam air minum kemasan yang aman untuk dikonsumsi gitu ya. Jadi kemasannya aman, minuman kemasannya aman dan ini sudah lulus uji lab. Atau kita lihat
bagaimana Pocari selalu beriklannya di tempat dia adalah Pocari Sweat, pengganti ion tubuh gitu ya, pengganti ion. Dia nggak pernah bilang tuh untuk menghilangkan haus tuh nggak pernah. Tapi dia mempositioningkan diri dia adalah minuman ion yang sebagai mencegah dehidrasi ya. Makanya kita kan kalau sakit, kalau nggak enak badan gitu ya, lemas, pasti kita di kepala kita minumnya Pocari Sweat. Atau kalau kita lihat Coca-Cola, rasa cola itu yang asli Coca-Cola gitu. Padahal kayak ada merek big apa sih namanya? Big Cola gitu ya, atau dulu ada namanya Pepsi ya, mereka nggak dianggap gitu. Karena yang kalau minuman cola ya Coca-Cola gitu. Dia mempositioningkan dirinya seperti itu. Atau kalau ini teh botol sosro, dia juga sama, nggak pernah tuh mempromosikan haus minum teh botol gitu, enggak. Tapi apapun kegiatan kalian minumnya teh botol sosro gitu kan. Makanya ada iklan dulu, apapun makannya minumnya teh botol sosro. Lalu kemudian digeser lagi, apapun kegiatannya minumnya adalah teh botol sosro. Kalau Bantex sendiri positioningnya adalah organizing made easy. Jadi dengan teratur, terapi, maka semuanya akan dibuat lebih mudah. Gitu ya. Jadi dengan mengorganize dokumen-dokumen kita, maka pekerjaan-pekerjaan kita akan lebih mudah, aktivitas kita akan mudah, dan ini mungkin tidak hanya sekedar menyimpan dokumen saja, tapi kegiatan apapun kalau disusun dengan baik maka akan dibuat dengan lebih mudah. Gitu. Tapi ini ada success story juga ya, bagaimana suatu perusahaan itu mempunyai tim marketingnya yang oke punya dan baik. Dari dia bisa lebih bertahan di market nih si produknya. Contohnya Pepsodent. Ini ya dulunya dia seperti ini, sekarang masih tetap ada gitu ya. Atau Coca-Cola, bagaimana dia bisa menancapkan di kita bahwa kalau minuman soda yang seger ya Coca-Cola gitu ya. Atau Lifebuoy ini dari tadinya cuma sabun batang, sekarang ada shampoo, ada sabun apa namanya? Sabun cair. Kemudian dia beralih juga ke sabun cuci tangan. Jadi berkembang gitu ya success story-nya dari brand-brand ini mengerjakan marketingnya dengan baik. Tapi ada nggak juga nih yang nggak sukses ternyata ya. Contoh kayak ini nih, maaf buat dipakai wanita gitu ya, mereknya Softtek. Apapun nama brandnya, mau Cha, mau L'Oreal, itu namanya adalah Softtek gitu. Nah itu yang Bantex tidak inginkan, sehingga Outner itu berubah jadi namanya Bantex gitu ya. Outner Bantex adalah mereknya. Ini yang kita lakukan, pasang iklan di beberapa. Nah dari sini teman-teman semua ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak Andi. Ya. Ya, izin tanya, mudah-mudahan ya Senin depan Pak Andi sama tim bisa bawa beberapa produk. Jadi kita hari Selasa Bu, maaf. Oh hari Selasa ya, nggak bisa dipercepat ya? Iya Bu, soalnya saya Pak mungkin hari Minggu ini baru pulang dari sini, Senin ke kantor dulu persiapan, nyiapin barangnya apa saja, baru nanti Selasa bisa ke tempat Ibu. Iya, jadi kan anak-anak ini baru memutuskan untuk pesannya beberapa karena belum melihat barangnya kayak apa ya. Terus kan dari kami juga kan belum pernah ibaratnya menjual, maksudnya belum pernah sales offline kayak gitu. Jadi mudah-mudahan nanti pada kami, terutama anak-anak, bagaimana trik-triknya nih kalau ngejual offline gitu Pak. Oh baik Bu. Jadi biar PD-nya tuh dapat. Karena kan nanti mereka akan coba untuk terjun ke masyarakat ya. Kita akan bawa mereka ke sekolah-sekolah yang kita kenal. Jadi mereka bisa PD untuk memasarkan produknya. Serta pengetahuan tentang produk yang mereka jual itu dapat. Oke, baik. Baik Bu, terima kasih banyak. Iya, Pak Andi, sama-sama. Baik. Sebetulnya kalau di marketing 4P ini, teman-teman itu harusnya membuat, oke saya mau share dulu sedikit. Saya dapat info kemarin sebetulnya hal ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya ya, terkait pembuatan akun email dan juga akun sosial media
sama WhatsApp bisnis ya, for bisnis. Itu udah semua belum ya di semua grup ini? Kebetulan untuk akun Shopee, WhatsApp bisnis kita sudah buat. Jadi udah buat tinggal ngisi produknya aja sih, Pak. Kalau untuk di Shopee kita belum ngisi produk, baru ngisi tentang toko ya, Pak ya. Tapi kalau nama grupnya